sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menumbuhkan budaya zakat, sehingga berdampak pada pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Untuk itu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka melaunching program Kampung Zakat sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat desa melalui dana zakat yang dikelola secara profesional dan transparan. Kampung Zakat merupakan program kolaborasi antara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kolaka, dan pemerintah daerah Kabupaten Kolaka. Program ini sangat diharapkan akan memberikan dampak yang sangat baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga desa yang dulunya masih kurang berkembang, dengan adanya intervensi dan kehadiran semua pihak, maka dapat menjadi desa yang maju dan berkembang. Saya ingin mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang luar biasa kepada kita semuanya atas kolaborasi, kekompakan, seluruh unsur yang terlibat dan hadir guna untuk mendukung kegiatan program Kampung Zakat di Desa Pubunga ini. Karena insya Allah Desa Pubunga merupakan pilot project dari Kampung Zakat yang baru di wilayah Sulawesi Tenggara. Terkhusus kepada pemerintah daerah dan khususan pula kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama yang terus memberikan support sistem kepada kita, kemudian motivasi yang tak henti sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Dan lebih khususan lagi, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Basnas Provinsi dan terkhusus lagi kepada saudara saya pimpinan Basnas Kabupaten yang tak kenal lelah terus berdedikasi untuk kemaslahatan umat sehingga acara kegiatan launching Kampung Zakat ini dapat terlaksana. Ya, kita beri aplaus untuk Basnas. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Camat, Pak Lurah, terkhusus Ibu Kasih saya, Ibu Kasih penyelenggara zakat dan wakaf, wanita luar biasa, dan untuk kita semuanya yang di Kabupaten Kolaka ini berjibaku, bergandengan tangan sehingga apa yang menjadi niat dan ikhtiar kita pada hari ini launching Kampung Zakat di Desa Pubunga ini dapat terlaksana dengan baik. Program Kampung Zakat merupakan upaya untuk pemberdayaan melalui dana zakat yang dikelola secara profesional dan transparan. Kementerian Agama dalam hal ini bekerja sama dengan Basnas, Lembaga Amil Zakat, serta seluruh stakeholder terkait
telah membentuk project management unit untuk percepatan ataupun akselerasi pengembangan zakat dan wakaf khususnya di Kabupaten Kolaka ini. Tentunya hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menumbuh kembangkan budaya zakat, menumbuh kembangkan budaya zakat sehingga berdampak pada pemberdayaan ekonomi dan tentunya berefek pada pengentasan kemiskinan nantinya. Untuk itu harapan pada program Kampung Zakat kali ini supaya kita semuanya dalam meningkatkan perekonomian umat melalui optimalisasi dana zakat dan juga pemberdayaan masyarakat desa khususnya di Desa Bobonga. Sekali lagi bahwa program ini adalah program kolaborasi, program elaborasi yang dilaksanakan antara instansi lembaga pemerintah, pengelola zakat dan pihak lainnya. Perlu saya sampaikan bahwa launching Kampung Zakat ini seluruhnya dibiayai oleh Badan Admin Zakat Kabupaten Kolaka. Ini uang-uang dari zakat infak para PNS, PNS Pemda dan PNS Kemenak. Perlu saya sampaikan. Pertanyaannya, kenapa Desa Bobonga yang kita pilih? Ini mesti ada yang bertanya, kok Bobonga? Padahal di Kolaka ini ada 100 desa. Kenapa pilihan kita jatuh di Bobonga? Waktu itu kita diskusi bahwa di Bobonga ini hampir masyarakatnya di kehidupannya penuh dengan gotong royong. Ini jalan, gotong royongnya jalan, kebersamaannya jalan, rasa persaudaraannya jalan, sehingga setelah melihat kriteria itu, di sini juga ada pembinanya Pak Kiai Hairul Anam. Saya bilang ambil Bobonga untuk tahap awal. Insya Allah kalau kegiatan ini bisa berjalan sesuai yang diharapkan oleh Ibu Kandek, kita akan pindah 2-3 desa lagi kita biayai. Baulah lagi, ini baca-baca sudah tahu kalau ketua Basnas, baulah lagi, siap. Nah, apa yang akan kita bantu di Desa Bobonga ini? Kami akan mendistribusikan setelah kami keliling dan kami ngecek bersama kepala dusun 1 sampai dusun 5. Yang pertama itu adalah bantuan kepada penjual sayur keliling. Ini ada 10 orang. Yang kedua bantuan kepada penanam sayur. Perlu saya sampaikan bahwa daerah ini daerah subur, banyak penanam sayurnya. Namun kami hanya bisa mengintervensi 14 saja karena keterbatasan dana. Bantuan kepada UMK ini ada 5 orang. Bantuan rumah tidak layak huni. Ini rumah tidak layak huni sebetulnya ada beberapa Pak. Namun yang kami intervensi hanya 2. Setelah kita cek kemarin ada 1 rumah yang tidak layak huni. Itu hanya 1,5 meter kali 1,5 meter. Itu pun dindingnya Pak milih-milih dari dinding-dinding yang lain. Sisa-sisa papan, sehingga karena tidak masuk di program kita, saya sampaikan bahwa nanti Pak dusunnya kita bantu bagaimana kita berikan papan, kita ganti papannya. Nah, yang 2 rumah ini saya mengharapkan bahwa Basnas tidak akan ngasih uang. Kalau dikasih uang pasti lain peruntukannya. Kemiskinan ekstrim itu ada 2 pengertian. Pertama, menurut Bappenas itu mendefinisikan kemiskinan ekstrim itu adalah penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu ada 4. 1 kebutuhan makanan, 2 kebutuhan rumah, 3 kebutuhan kesehatan, 4 kebutuhan pendidikan. Jadi kebutuhan dasar keempat. Rumah itu masuk kategori kemiskinan ekstrim. Itu kalau Bappenas. Tapi kalau Bank Dunia beda lagi Pak. Sesuai hasil konvensi di Jenewa,
Bank Dunia itu mendefinisikan kemiskinan ekstrim itu penduduk yang memiliki penghasilan atau purchasing power parity 10.739 per hari atau 322.650 per bulan. Itu standar Afrika. Begitu masuk ke Asia Tenggara itu dinaikkan menjadi 22.550 rupiah per hari. Masyarakat yang penghasilan bersihnya di situ masuk kategori kemiskinan ekstrim. Itu yang harus diintervensi Basnas. Jadi tidak sembarang, jangan karena dekat Pak Desa, oh ini dulu Pak Nur Samsul. Tidak begitu Pak. Itu jadi masalah nanti. Jadi kita ada standar pengertian kemiskinan ekstrim. Nah tadi setelah saya membaca laporan yang masuk, tadi malam dilaporkan baru mengintervensi 22 kepala keluarga. Saya minta Ketua Basnas intervensi terhadap penanam sayur dan penjual sayur keliling itu ditingkatkan, karena itu sasaran kita di Basnas. Bapak Ibu sekalian mohon dipahami, hasil keputusan Rakornas dan Rakorda kami di Wakatobi, penggunaan dana zakat diarahkan 50% untuk pemberdayaan, bukan pendistribusian. Kalau setiap tahun kita membagikan 5.000 paket sembako, maka artinya kita membiarkan mereka tetap senang dengan kemiskinan mereka. Tahun ini 5.000, tahun depan itu lagi 5.000. Datang berikutnya bertengkar, kamu dapat terusnya tidak, bertambah jadi 5.500. Tahun berikutnya dimarahi kalian, oh masa kami tidak diberi apa-apa lagi. Kenapa? Pendistribusian begitu memang. Tapi itu tidak akan berubah menjadi mekanisme pendayagunaan. Maka semua petani yang berbudidaya, yang memelihara tanaman, yang memelihara itu yang kita sentuh sekarang. Sehingga kalau tahun ini dia dapat bantuan, tahun berikut dia berzakat. Maka saya mengajak Bapak Ibu yang hadir, berzakatlah ke Basnas. Nah karena itu di kesempatan ini untuk mendorong pengembangan sekaligus pendayagunaan zakat di Kabupaten Kolaka, kami sering punya istilah begini, lembaga zakat seperti Basnas ini diperdayakan oleh Pemda melalui alokasi APBD yang mumpuni. Kalau kita lakukan, maka insya Allah pemberdayaan masyarakat ini sudah menjadi tugas Basnas. Dan di Kolaka kita lihat Pak, ya, kita sudah lihat bagaimana progres, bagaimana yang dilakukan Basnas Kabupaten Kolaka. Tidak hanya bagi-bagi sembako seperti yang disampaikan tadi oleh Ketua Basnas Provinsi, ya. Kita khawatirkan nanti menjadi kebiasaan, menjadi penerima saja, menjadi mustahil, ya. Tetapi bagaimana harapan kita bahwa kalau tahun ini dia menjadi mustahil, maka tahun depan dia menjadi mustahil. Ya. Nah kita bersyukur bahwa peran Basnas di Kolaka ini begitu kelihatan, ya. Dan kita berharap tentu atas dukungan pemerintah Kabupaten Kolaka melalui bagian Kesra, karena sumber dananya di sini, ya. Ini bisa benar-benar didukung oleh semua stakeholder yang ada, termasuk tentu di tim anggaran pemerintah daerah, TAPD namanya. Kalau senior saya Pak Haji Nur Samsul ini lebih tahu, karena beliau ya subhanallah. Nah, saya tidak akan berpanjang lebar. Terakhir saya sekali lagi atas nama PJ Bupati Kolaka menyampaikan harapan-harapan beliau. Pertama, bahwa sedapat mungkin apa yang akan dilaunching hari ini kita dukung bersama, tidak hanya dengan ungkapan semata, tetapi kita tunjukkan dengan komitmen kita, konsistensi kita, dengan dua topik utama. Pertama, bagaimana dengan launching kampung zakat ini orientasinya adalah peningkatan iman dan takwa khususnya umat Islam. Dan yang kedua, bahwa ternyata zakat itu juga bisa mengumpul sekaligus memberdayakan nilai-nilai moderasi dalam beragama. Ini yang paling penting, sehingga kegotong royongan, kebersamaan tetap kita jaga dan kita tingkatkan. Pertama, saya pada pagi hari ini setelah saya masuk di sekitaran desa ini, saya begitu kaget. Kenapa kagetnya? Karena jujur, launching kampung zakat ini
adalah yang pertama dari 17 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Oleh itu di samping saya merasa terharu, ternyata apa yang saya gelorakan selama 14 bulan terakhir dengan pendekatan budaya kerja di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara dengan gerakan Kemenak Sutra Action adaptif, cekatan, tekun, inovatif, inovasi, optimis dan nyata. Hari ini lahir pertama di Kabupaten Kolaka dan launching Kampung Zakat. Inilah sebuah kenyataan, bukan cerita, bukan rencana. Dan saya tahu apa yang kita lakukan ini hari ini adalah buah hasil dari sebuah kolaborasi kerjasama yang baik dengan mitra-mitra yang ada, Kementerian Agama, Pemda, khususnya Basnas Kabupaten Kolaka yang kita cintai. Oleh karena itu terima kasih semuanya yang telah memberikan support untuk pelaksanaan kegiatan kita di pagi hari ini. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan, kegiatan berbasis keumatan, menurut saya tidak cukup seorang diri oleh Kementerian Agama, tapi perlu kita merangkul, perlu kita berkolaborasi, perlu kita bermitra bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain untuk bersama-sama kita wujudkan kemaslahatan umat dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya hari ini di Kabupaten Kolaka. Oleh karena itu kita berharap hari ini kita melaunching di Kabupaten Kolaka, akan muncul lagi kabupaten-kabupaten lain untuk melakukan launching Kampung Zakat. Karena Kampung Zakat ini Bapak Ibu semuanya, seperti yang telah disampaikan ya Pak senior saya Pak Punarbin, adalah salah satu program unggulan, program prioritas Kementerian Agama hari ini yang tentunya tidak bisa berjalan sendiri tanpa berbarengan dengan Basnas di semua tingkatan. Hari ini saya lihat Basnas Provinsi dan Basnas di Kabupaten Kota kolaborasi dan kerjasama komunikasi dengan Kementerian Agama di semua tingkatan. Saya pikir tidak kenal waktu dan tidak formalitis lagi, tidak perlu formal-formal. Karena menurut saya esensi dan hasil yang kita lakukan, yang kita capai bukan terletak pada administrasi dan formal, tapi yang kita butuh adalah bagaimana kita lakukan bisa memberikan efek, bisa berdampak, kata orang Men 4 RB, bisa berikan dampak pada masyarakat. Hari ini yang dilakukan Basnas Kolaka dan Kementerian Agama dan Pemda ini pasti akan memberikan dampak yang sangat baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dulunya desa ini masih kurang berkembang. Maka dengan intervensi dan kehadiran kita pada hari ini, kita pastikan ke depan desa ini akan berkembang, akan menjadi desa yang maju. Kalau dulu masyarakat miskinnya, kurang mampunya, atau yang kurang beruntung lah begitu 10, maka kita harapkan ke depan turun jadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara Haji Muhammad Saleh melaunching program Kampung Zakat di Gedung Pertemuan Desa Pubunga, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka. Launching ditandai dengan pemukulan gong oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, PJ Bupati Kolaka, Ketua Basnas Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua Basnas Kabupaten Kolaka. Basnas Kolaka 1 kali. Ibu Kadep saya wakili, makanya saya 2 kali. Dan dengan bersama-sama memohon rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita bersama-sama menyaksikan launching Kampung Zakat di Desa Pindungan, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka.
Dalam kegiatan ini, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka bersama Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kolaka menyerahkan bantuan sebesar Rp83.050.000. Bantuan tersebut diperuntukkan untuk bantuan pembangunan masjid, bantuan rumah tidak layak huni, bantuan pembangunan TPQ Darul Anwar Al-Mustafa, bantuan UKM, bantuan dana pendidikan SD SMP, bantuan kepada penanam dan penjual sayur, bantuan sembako, bantuan perbaikan rumah, bantuan wakaf Al-Quran dan metode Iqra, serta bantuan mukena, sarung, dan sajadah.